Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang sudah selesai di dalam susunan Bismillahirrahmanirrahim adalah sampai pada Ar-Rahmani. Maka berikutnya kita melanjutkan pada lafal Ar-Rahimi. Kita urai dari kalimatnya, isim, fi'il, atau huruf, dan semua jenisnya. Yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan matan Ajrumiyah. Baik, kita lanjutkan di sini. Lafal Ar-Rahimi kita tentukan kalimat isim, fi'il, atau huruf. Tentunya kita harus tahu apa saja ciri-ciri isim untuk menentukan lafal Ar-Rahimi. Baik, ciri-ciri isim, sekali lagi memang ciri-ciri isim terus ya bahas terus. Karena ini akan membahas isim yang kemudian harus tahu ciri-ciri isimnya. Ciri-ciri isim, satu, beri'rab jar. Beri'rab jar ada 3 macam. Ada kalanya karena berada setelah huruf jar, sebagaimana lafal bismi. Isminya adalah isim karena berada setelah huruf jar, yaitu bi. Ciri yang kedua, ada kalanya beri'rab jar menjadi mudhaf ilaih. Sebagaimana contoh lafal Allahi di sini dibaca hi, tidak ha atau hu karena menjadi mudhaf ilaih. Jadi beri'rab jar karena menjadi mudhaf ilaih. Sedangkan mudhafnya adalah ismi. Kemudian beri'rab jar yang ketiga ada kalanya karena mengikuti lafaz yang dibaca jar sebelumnya. Nah, di sini lafal Ar-Rahimi masuk isim ka, fi'il atau huruf, dan apa tanda-tandanya. Baik, ciri-ciri isim yang kedua adalah adanya tanwin. Lafal tersebut bertanwin baik dhamma, fathah atau kasrah, maka lafal tersebut ada kalimat isim. Yang ketiga, lafal tersebut ada alnya. Ciri isim yang keempat adalah setelah huruf nida, yaitu setelahnya ya atau setelahnya ya ayyuha, atau lafal yang berada setelahnya ya ayyatuha, kadang tanpa ya, ayyuha, ayyatuha. Nah, lafal-lafal yang berada setelahnya ini, maka lafal tersebut termasuk kalimat isim. Ciri isim yang kelima adalah musnad ilaih. Apa saja yang masuk musnad ilaih? Sebagaimana fa'il dan mubtada. Fa'il pasti berupa isim atau jika tidak diawali oleh huruf an. Maka kita tentukan sekarang lafal Ar-Rahimi. Ar-Rahimi adalah kalimat isim. Tandanya adalah adanya al. Jadi menggunakan bil jarri wa tanwini wa nida wa al. Kemudian ciri isim yang kedua, jadi bisa saja satu lafal mempunyai 2 tanda isim. Tanda isim yang kedua adalah beri'rab jar. Dibaca me. Tidak ma atau mo di sini, tapi me. Kenapa beri'rab jar? Karena mengikuti lafaz sebelumnya yang dibaca jar, yaitu lafal Allahi, yaitu tadi. Jadi beri'rab jar ada 3, ada kalanya berada setelah huruf jar seperti ismi, ada kalanya karena menjadi mudhaf ilaih sebagaimana lafal Allahi, dan Ar-Rahimi di sini beri'rab jar karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca jar, yaitu lafal Allahi. Adapun pembahasan mengikuti sebab apa, kita jelaskan nanti. Nah,
setelah kita tahu bahwa lafal ar-rahimi ini adalah isim, maka berikutnya kita menentukan ar-rahimi ini termasuk ma'rifat atau nakirah. Ma'rifat adalah menunjukkan khusus dan nakirah menunjukkan makna umum. Nah, di sini sebelum menentukan ma'rifat nakirahnya, kita perlu ingat kembali bahwa isim-isim ma'rifat itu ada 6, dhamir, nama, al, isim mausul, mudhaf, dan isim isyarah. Semua jenisnya isim dhamir itu semuanya ma'rifat. Begitu juga semua isim mausul dan semua isim isyarah. Sedangkan mudhaf yang ma'rifat adalah mudhaf yang mudhaf ilaihnya berupa ma'rifat yang 5. Salah satu yang 5 tadi. Dhamir, mudhafnya berupa dhamir, mudhaf ilaihnya berupa dhamir, mudhaf ilaihnya ada alnya, atau mudhaf ilaihnya itu berupa isim isyarah atau bagaimana. Jadi mudhaf yang mudhaf ilaihnya berupa isim yang 5. Nah, kita di sini ar-rahimi kira-kira ma'rifat apa nakirah? Setelah kita tahu tadi bahwa isim-isim ma'rifat itu ada 6, dhamir, nama, al, mausul, mudhaf, isyarah, ternyata lafal ar-rahimi adalah ada alnya, maka berarti ar-rahimi adalah termasuk isim ma'rifat. Ma'rifatnya karena al. Kalau menggunakan bait yang di alfiyah, menggunakan al-harfu ta'rifin awil lamu faqat. Itu dasar secara khusus. Adapun dasar ma'rifat secara umum menggunakan wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi. Berikutnya, setelah kita menentukan ma'rifatnya, maka kemudian langkah berikutnya adalah menentukan lafal ar-rahimi ini adalah mabni atau mu'rab. Ingat, isim mabni adalah isim yang tidak berubah-ubah karena serupa dengan huruf. Dan isim mu'rab adalah isim yang huruf akhirnya bisa berubah-ubah. Sebagaimana bisa ma, bisa mi, bisa mu, atau bisa na, bisa ni, bisa nu. Itulah disebut dengan mu'rab. Jadi mu'rab dasarnya menggunakan wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Sedangkan isim mabni menggunakan bait wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Baik, isim-isim mabni sebagaimana yang kita pelajari di awal bahwa isim-isim mabni itu adalah isim isyarah, semua isim dhamir, dan semua isim mausul. Nah, lafal ar-rahimi tidak termasuk dari jenis-jenis semua isim dhamir, baik dhamir munfasil atau dhamir muttasil, mahal rafa atau yang nasab atau yang juga jer. Ar-rahimi juga tidak termasuk dalam lafal-lafal atau isim-isim yang berada di dalam isim isyarah. Tidak ada ar-rahimi. Ar-rahimi juga tidak termasuk isim mausul. Dengan demikian maka ar-rahimi adalah mu'rab. Kenapa? Karena tidak serupa dengan huruf. Kemudian lafal ar-rahimi ini kita tentukan antara mudzakkar atau muannas. Mudzakkar menunjukkan laki-laki dan muannas menunjukkan perempuan. Tanda-tanda muannas, lafal tersebut diakhiri ta, lafal ar-rahimi tidak ada taknya, atau diakhiri alif. Ada lafal yang menyimpan tak, artinya muannas tanpa ada taknya, akan tetapi muannas dengan menyimpan tak sebanyak 3, yaitu lafal anggota badan yang sepasang, lafal yang khusus perempuan, lafal yang dinas muannas di dalam Al-Quran. Seperti apa yang menyimpan tak lafal yang anggota badan yang sepasang? Sebagaimana rijlun, kaki,
sepasang. Tidak rijlatun, tanpa tak. Muannasnya menyimpan tak karena anggota badan yang sepasang. Lalu seperti apa lafal yang khusus perempuan? Muannasnya menyimpan tak. Zainabu, tidak Zainabatun. Zainabu adalah nama yang khusus perempuan, maka muannasnya menyimpan tak. Kemudian seperti apakah lafal yang dinas muannas di dalam Al-Qur'an? Ardun, tidak ardotun. Narun, tidak narotun. Itulah lafal-lafal, ketiga lafal itu adalah muannas dengan menyimpan tak. Dasarnya menggunakan alamatut ta'nisih, dasar kemuannasan. Nah, di dalam lafal ar-rahimi tidak masuk pada semuanya tersebut. Tidak diakhiri ta, tidak diakhiri alif, bukan anggota badan yang sepasang, tidak menunjukkan lafal khusus perempuan, dan tidak pula termasuk lafal yang dinas muannas di dalam Al-Quran. Dengan demikian, maka lafal ar-rahimi adalah muzakkar. Karena tidak ada tanda-tanda muannas. Pembahasan berikutnya adalah menentukan ar-rahimi ini termasuk mufrad, musanna, atau jamak. Ingat, mufrad itu menunjukkan makna satu, musanna atau tasnya menunjukkan makna dua, kemudian jamak menunjukkan beberapa yang terhitung mulai dari angka 3 dan seterusnya. Nah, apa saja ciri-ciri muannas itu? Muannas itu dapat diketahui lafal tersebut diakhiri alif nun. Seperti contoh Zaidun, muannas dalam bentuk rofa, yaitu dengan alif, menjadi Zaidani. Lalu kemudian muannas dalam keadaan nasab dan jer, ditambah ya Zaidun, menjadi Zaidaini. Kemudian seperti apa lafal jamak itu? Jamak ada dua, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Adapun jamak mudzakkar salim dalam bentuk rofa dengan wau. Contoh, muslimun, jamak mudzakkar salimnya ada tambahan muslimuna dalam keadaan rofa. Nunnya disebut nun jamak. Kemudian muslimun dalam bentuk nasab atau jer, bentuk jamak mudzakkar salim ditambah ya nun menjadi muslimina. Contoh berikutnya, lafal yang menunjukkan jamak mudzakkar salim diakhiri alif ta. Muslimun dijadikan jamak mudzakkar salim bentuk rofa, maka ditambah alif ta dan dibaca dhamma. Karena rofanya jamak muannas salim dengan dhamma menjadi muslimatun. Nasab dan jernya sama, tetap diakhiri alif ta, lafal muslimun ditambah alif ta, hanya saja harokatnya kasro. Nasab dan jernya kasro menjadi muslimatin. Nah, dalam lafal ar-rahimi tidak ada tanda-tanda tersebut. Tidak ada ani, aini, una, ina, atun, atin. Tidak ada alif ta, tidak ada waw nun, tidak ada ya nun, tidak ada alif nun. Berarti ar-rahimi di sini adalah menunjukkan lafalnya mufrad. Bermakna mubalaghah, ikut wazan fa'ilun. Nah, kita lanjut berikutnya adalah kita menentukan lafal ar-rahimi ini menurut rumus A2. Kita menentukan isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Atau lafal ar-rahimi bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan masdar. Perlu diketahui dalam menentukan wazan tidak menghitung huruf-huruf tambahan.
Seperti apa huruf-huruf tambahan itu yang tidak kita hitung? Al. Contoh, al-mu'minu. Alnya tidak dihitung, berarti dibaca mu'minun. Alif nun. Al-mu'minani. Ada dua berarti tambahnya ada al, ada alif nun. Maka tetap dibaca mu'minun. Kemudian tambahan aini. Seperti al-mu'minaini. Al dan ya nun tidak dihitung. Maka yang dihitung adalah mu'minun. Tetap ada tambahan waw nun. Seperti lafal al-mu'minuna. Al dan waw nun tidak dihitung. Maka tetap yang dibaca mu'minun. Berikut ada tambahan ya nun. Seperti namun sebelumnya berharakat kasroh. Beda yang di tasniyah. Kalau yang di tasniyah sebelumnya ya berharakat fathah dan nunnya dibaca kasroh. Sedangkan di jamak sebelumnya ya dibaca kasroh dan nunnya dibaca fathah. Al-mu'minina. Apa huruf tambahnya di sini? Adalah al dan ya nun. Berarti tetap mu'minun. Ada tambahan juga yang tidak dihitung yaitu alif ta. Seperti lafal al-mu'minatu. Tambahnya ada dua, al dan alif ta. Tetap yang dibahas atau yang dibaca mu'minun di dalam menentukan wazan. Nah, tambahan ini semuanya yang ada di awal hanya al. Semuanya berada di akhir lafal. Ani, aini, una, ina, atun, atin. Dan juga termasuk tambahan adalah tan, tin, tun. Tak marbutoh. Tambahan yang berada di awal hanya al. Jadi umpama seperti ada tambahan katibatun. Maka tunnya, taknya itu tidak dihitung. Berarti yang dihitung adalah katibun. Berikut, setelah kita mengetahui huruf-huruf tambahan yang tidak terhitung di dalam menentukan wazan, maka berikutnya kita ketahui wazan-wazan isim maf'ul. Lafal ar-rahimi termasuk isim maf'ul atau bukan, kita cocokkan rahimun. Tambahnya di sini adalah al, maka kita baca rahimin. Rahimin, maf'ulun tidak cocok, muf'alun tidak cocok. Mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, mumfa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Semuanya tidak cocok. Rahimin. Berarti lafal ar-rahimi adalah bukan isim maf'ul. Kita cocokkan dengan wazan-wazan masdar. Rahimin. Wazan-wazan masdarnya berupa if'alun. Tidak cocok. Rahimin. Ifti'alun, rahimin, tidak cocok. Infi'alun, istif'alun. Kemudian taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. Semuanya tidak cocok. Rahimin. Dengan demikian berarti ar-rahimi tadi bukan isim maf'ul dan bukan masdar. Kita cocokkan dengan wazan-wazan isim fa'il. Apa saja wazan-wazan isim fa'il itu? Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mumfa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Ternyata di sini ada yang cocok, yaitu ar-rahimi adalah termasuk isim fa'il. Ikut wazan apa? Fa'ilun. Jadi ar-rahimi adalah isim fa'il yang bermakna mubalaghah. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Kita lanjut materi berikutnya menentukan lafal ar-rahimi. Kenapa atau mengikuti i'rab sebelumnya sebab menjadi apa?
Karena sudah kita tahu pada kali ini adalah bahwa lafal ar-rahimi, kalimat isim dan semua jenis-jenisnya termasuk menentukan wazan, termasuk wazan isim fa'il atau isim fa'il mengikuti wazan rahimun, cocok, fa'ilun, yang dimana lafal ar-rahimi bermakna mubalaghah. Semoga bermanfaat dan berbarakah. Kritik dan saran Anda saya tunggu, baik di kolom komentar atau WA. Dan kita akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.